Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Tasya Rosida akan membahas tentang pengelolaan lingkungan belajar materi kelima pada manajemen kelas. Pada pendahuluan, lingkungan belajar merupakan salah satu komponen penting dalam proses pendidikan yang berpengaruhi terhadap keberhasilan pembelajaran. Lingkungan belajar yang kondusif akan mendorong peserta didik untuk lebih aktif, nyaman, dan termotivasi dalam belajar. Pada kenyataannya, masih banyak lingkungan belajar yang belum dikelola secara optimal. Pengaturan kelas yang kurang rapi, suasana belajar yang monoton, dan kurangnya pengelolaan interaksi sosial di kelas dapat menghambat konsentrasi dan minat belajar peserta didik. Pengelolaan lingkungan belajar menuntut peran guru sebagai pengelola kelas yang profesional. Guru tidak hanya sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator yang mampu menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Dengan demikian, pengolahan lingkungan belajar memiliki peran strategis dalam menunjang keberhasilan pembelajaran. Pada rumusan masalah kali ini ada 4, yaitu apa yang dimaksud dengan konsep dasar pengolahan lingkungan belajar, apa tujuan pengolahan lingkungan belajar dalam menunjang proses pembelajaran, apa saja prinsip-prinsip pengolahan lingkungan belajar yang perlu diterapkan dalam kegiatan pembelajaran, dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan lingkungan belajar agar tercipta suasana belajar yang efektif dan kondusif. Kali ini dalam pembahasan ada 4, yaitu mengenai konsep dasar pengolahan lingkungan kelas, tujuan pengolahan lingkungan kelas, prinsip-prinsip pengolahan belajar, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengolahan lingkungan belajar. Konsep dasar pengolahan lingkungan kelas. Pengolahan merupakan terjemahan dari kata manajemen. Istilah Inggris tersebut lalu diindonesiakan menjadi manajemen atau manajemen. Menurut Sri Esti Wuryani Dwiwandono, bahwa pengolahan kelas adalah suatu rangkaian tingkah laku yang kompleks, di mana guru dituntut untuk mengembangkan dan mengatur kondisi kelas yang akan memungkinkan siswa mencapai tujuan yang efisien. Ada beberapa indikator, yaitu kondisi belajar yang optimal, menunjukkan sikap tanggap, memusatkan perhatian kelompok, memberikan petunjuk dan tujuan yang jelas, memberikan teguran dan pengaturan. Dengan demikian, pengolahan kelas adalah merupakan kegiatan yang berupaya menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi siswa terjadinya proses belajar mengajar. Tujuan pengolahan kelas. Yang pertama, menciptakan suasana belajar yang kondusif. Lingkungan kelas diatur agar nyaman, aman, dan mendukung konsentrasi siswa dalam belajar sehingga meminimalkan gangguan selama proses pembelajaran. Yang kedua yaitu meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Penataan kelas yang menarik, rapi, dan variatif dapat menumbuhkan semangat serta ketertarikan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga yaitu mendukung interaksi sosial yang positif. Artinya, pengolahan kelas bertujuan membangun hubungan yang baik antara guru dan siswa maupun antar siswa sehingga tercipta kerjasama dan komunikasi yang efektif. Yang keempat yaitu mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana. Fasilitas belajar seperti meja, kursi, media pembelajaran, dan alat peraga dimanfaatkan secara maksimal untuk menunjang kegiatan belajar. Yang kelima yaitu mengembangkan disiplin dan bertanggung jawab siswa. Yang keenam yaitu meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Yang ketujuh itu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Artinya, memastikan semua siswa merasa dihargai, diterima, dan mendapatkan kesempatan yang sama dalam belajar. Prinsip-prinsip pengolahan belajar. Yang pertama yaitu prinsip keaktifan peserta didik. Menekankan bahwa siswa harus menjadi pusat dalam proses pembelajaran. Siswa tidak hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai subjek yang aktif dalam membangun pengetahuan melalui pengalaman belajar. Yang kedua yaitu prinsip motivasi belajar. Artinya, guru perlu menciptakan kondisi yang dapat menimbulkan motivasi intrinsik, dorongan dari diri, maupun motivasi ekstrinsik, dorongan dari luar. Motivasi dapat ditingkatkan melalui pemberian apresiasi, penggunaan metode pembelajaran yang menarik, serta pemberian tantangan yang sesuai dengan kemampuan siswa. Selanjutnya yaitu prinsip perbedaan individu.
Dalam pengolahan pembelajaran harus memperhatikan keberagaman tersebut melalui pendekatan pembelajaran diferensiasi. Artinya, guru perlu menyesuaikan metode, media, dan strategi pembelajaran agar semua siswa dapat belajar secara optimal sesuai dengan kebutuhannya. Yang keempat yaitu prinsip keterpaduan pembelajaran. Pembelajaran harus dirancang secara terpadu antara tujuan, materi, metode, media, dan evaluasi. Dengan adanya keterpaduan, siswa akan memperoleh pengalaman yang belajar utuh dan bermakna. Yang kelima yaitu prinsip umpan balik. Melalui umpan balik, siswa dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan mereka serta termotivasi untuk memperbaiki hasil belajarnya. Yang keenam yaitu prinsip keterlibatan emosional. Artinya, guru perlu menciptakan suasana yang menghargai perbedaan, memberikan dukungan, dan menghindari tekanan yang berlebihan agar siswa dapat belajar secara optimal. Yang ketujuh yaitu prinsip efektivitas dan efisiensi. Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang mampu mencapai tujuan hasil maksimal, sedangkan efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang tepat. Artinya, guru harus mampu merancang kegiatan pembelajaran yang tidak bertele-tele tetapi tetap bermakna bagi siswa. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan lingkungan belajar. Yang pertama yaitu kondisi fisik kelas. Kondisi fisik seperti pencahayaan, ventilasi, suhu udara, kebersihan, serta tata ruang kelas sangat mempengaruhi kenyamanan belajar siswa. Yang kedua yaitu suasana sosial, hubungan yang harmonis antara guru dan siswa, interaksi sosial yang positif, lingkungan sosial yang baik juga dapat mendorong siswa untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu iklim emosional. Iklim emosional berkaitan dengan kondisi psikologis siswa selama proses pembelajaran. Yang keempat yaitu pengolahan waktu. Guru harus mampu mengalokasikan waktu secara seimbang antara kegiatan pembukaan inti dan penutup. Pengelolaan waktu yang efektif akan membantu tercapainya tujuan pembelajaran secara optimal. Yang kelima yaitu penggunaan media dan teknologi. Media yang tepat akan membantu siswa dalam pencapaian materi yang abstrak menjadi lebih konkret dan mudah dipahami. Penataan tempat duduk. Pengaturan tempat duduk harus disesuaikan dengan metode pembelajaran yang digunakan. Yang terakhir yaitu disiplin dan keaturan kelas. Guru juga perlu melibatkan siswa dalam penyusunan aturan agar mereka lebih bertanggung jawab dalam menjalankannya. Sekian pemaparan materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.